Saat Anton dan Siska asik bercinta, tiba-tiba Siska menjadi merasakan kesakitan yang luar biasa. Siska seperti merasakan ada benda tajam yang menghujani tubuhnya, seperti ada tangan yang menjadi lehernya. Dan Siska juga merasakan tiba-tiba mendapatkan hentaman yang sangat keras di tubuhnya. Ia pun menjadi histeris, dan ia pun terkapar dengan memuntahkan darah dari mulutnya. Darah segar keluar dari hidung dan telinganya. Anton yang kaget tak bisa berbuat apa-apa. Dia gemetaran melihat tubuh Siska yang tiba-tiba jatuh dan terkulai lemas, terkapar di atas ranjang dengan luka darah yang keluar dari mulut, hidung dan telinganya. Anton masih sangat shock dengan kejadian di depan matanya itu. Seolah dia tak percaya dengan apa yang terjadi malam itu. Orang tua Siska yang mendengar cerita dari Siska segera berlari dan segera membuka pintu kamar. Saat pintu kamar terbuka, ayah dan ibu Siska sangat shock melihat keadaan anaknya. Mereka melihat tubuh Siska yang telah terbaring di atas ranjang. Anton sendiri masih tampak gemetaran di samping tubuh Siska. Ia masih merasakan rasa ketakutan yang luar biasa. Keesokan paginya kematian Siska membuat gempar tetangga dan para warga desa. Betapa tidak, malam pengantin yang harusnya menjadi kebahagiaan malah kini berubah menjadi duka keluarga dan juga Anton suaminya. Kematian yang dirasakan aneh oleh semua anggota keluarga, karena Siska sebelumnya baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Keluarga masih tak habis pikir tentang kematian dari Siska. Tampak para pelayat yang mulai bertambah. Mereka semua turut berduka cita atas kematian dari Siska. Sekitar pukul 9:30 pagi, jenazah Siska pun diberangkatkan menuju ke pemakaman desa, diiringi dengan isak tangis keluarga dan diikuti oleh para pelayat. Sebentar kemudian, perjalanan pun sampai di pemakaman desa. Pemakaman Siska pun berjalan lancar. Tampak Anton yang masih shock di depan batu nisan Siska bersama kedua orang tua Siska yang sangat kehilangan anak perempuan satu-satunya yang kini telah tiada. Para pelayat pun mulai meninggalkan lokasi pemakaman. Mereka mulai pulang satu demi satu. Seperti biasanya, malam harinya acara tahlilan pun digelar untuk mengirim doa kepada almarhum Siska agar arwahnya tenang di alam sana. Masih seperti biasa, para tetangga dan para warga membacakan tahlil dan yasin dengan khusyuknya. Mereka pun merasa kehilangan karena Siska adalah kembang desa di desa mereka. Mereka hanya bisa mendoakan Siska lewat tahlil dan membaca yasin. Hari pun berganti, dan tibalah malam itu. Malam terakhir, yaitu 7 hari meninggalnya Siska. 7 hari tahlilan pun berjalan, dan seperti biasanya, tahlilan pun berjalan lancar. Beberapa orang mulai meninggalkan lokasi rumah Siska setelah acara selesai. Beberapa keluarga dan tetangga masih tampak ada yang mengobrol dan berbincang-bincang malam itu. Beberapa warga tampak masih membicarakan tentang kematian Siska. Beberapa orang beranggapan kalau ada orang yang tak suka dengan pernikahan Siska dan Anton, dan orang tersebut menggunakan semacam sihir, santet atau teluh untuk menyerang mereka. Dan ternyata malam itu Siska yang kena serangan dari santet tersebut. Perkiraan mereka juga tanpa asal ngomong. Mereka melihat Siska yang muntah darah dari mulut, telinga, dan hidungnya tanpa sebab apapun. Jadi alasan mereka tepat kalau Siska menjadi korban dari serangan santet atau teluh.
Setelah 7 hari kematian dari Siska, keanehan-keanehan mulai bermunculan. Sudah beberapa warga desa yang bersaksi pernah ditemui oleh hantu Siska yang menangis dan tiba-tiba menghilang. Mereka melihat Siska yang wajahnya berlumuran darah dan tampak pucat meminta tolong. Siska tampak sangat bersedih dan ia pun pernah mengatakan kalau ia mati dibunuh oleh seseorang yang tidak suka dengannya. Beberapa kali Anton juga bermimpi bertemu dengan Siska. Dalam mimpinya Siska tampak sedih dan menangis. Dia mengatakan kepada Anton agar mencari orang yang telah membuatnya mati dengan tragis. Ia pun mengatakan ciri-ciri orang tersebut. Dan sering kalau malam Anton melihat sekilas bayangan yang mirip dengan istrinya Siska yang selalu datang ke rumah. Karena penasaran dengan apa yang dialaminya selama ini, Anton pun mendatangi seorang paranormal yang juga terkenal akan ilmu kebatinannya. Anton pun menuju ke rumah Mbah Sukro. Ya, Mbah Sukro, lelaki tua yang di desanya terkenal dengan ilmu supranaturalnya itu. Maka sampailah Anton di rumah Mbah Sukro. Anton pun disambut ramah oleh Mbah Sukro. Dia pun akhirnya menceritakan kedatangannya kepada Mbah Sukro. Mbah Sukro mendengarkan cerita dari Anton sambil manggut-manggut, tanda ia paham apa yang dikatakan oleh Anton. Mbah Sukro mulai mengerti dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Mbah Sukro kemudian memejamkan kedua matanya. Kedua tangannya pun silangkan di depan dadanya. Beberapa saat kemudian, suasana tampak sepi dan hening. Mbah Sukro pun mulai mendapati gambaran apa yang sebenarnya terjadi pada kematian Siska di malam pengantinnya. Mbah Sukro melihat jelas dari awal dan siapa yang telah mencelakai Siska. Mbah Sukro pun kemudian membuka matanya, tanda meditasinya sudah selesai. Mbah Sukro kemudian mengatakan kepada Anton, bojomu pancen mati ini ora wajar. Sak benere pancen perkara kena serangan santet. Santet ganas sing dikirim wong sing ora seneng. Kuwi nikah karo Siska. Sing dikongkon kuwi dukun bayaran. Mbah Sukro pun kemudian menjelaskan secara gamblang apa yang terjadi dengan Siska dan apa penyebabnya. Namun, beliau tidak mengatakan nama siapa orang yang telah mengirim santet dan membayarnya. Mbah Sukro hanya mengatakan ciri-ciri dan arah dari mana orang dan asal santet yang menyerang Siska. Karena ia tak mau asal menuduh, karena hal-hal seperti ini sulit dibuktikan dan sulit dipercaya secara akal sehat maupun secara nalar manusia. Suatu malam, Bagas tampak tengah mabuk berat. Saat itu ia naik motor menyusuri jalan desa di dekat pos kamling. Motor tampak berjalan zigzag karena Bagas yang lagi mabuk berat. Tiba-tiba dari kejauhan Bagas melihat samar-samar ada seorang wanita cantik berambut panjang sedang berdiri di tepian jalan. Bagas pun sampai juga di depan Siska. Bagas pun kemudian mulai menyapa dan bertanya kepada wanita tersebut. Namun, wanita itu masih tampak terdiam dan tak mau menjawabnya. Beberapa kali Bagas pun bertanya lagi kepada wanita tersebut. Dan kali ini, tiba-tiba wanita tersebut kemudian berbalik dan menoleh pada Bagas sambil tertawa. Bagas yang melihat siapa sebenarnya wanita yang tengah berada di hadapannya itu, sontak kaget dan langsung tancap gas. Ia pun meninggalkan lokasi tersebut dengan ketakutan. Sosok Siska masih saja mengejar Bagas yang melajukan motornya dengan cepat. Sosok Siska seakan terbang mengikuti Bagas. Tiba-tiba tanpa Bagas ketahui dari arah yang berlawanan, ada sebuah mobil truk yang melaju sangat kencang ke arahnya. Tak payah lagi, tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Dan Bagas akhirnya tewas seketika di tempat itu, tertabrak oleh mobil truk tersebut.
Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.